One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, Dewasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana Dewa Guan Yin yang berada di surga 32 yang masih dikerumuni oleh awan-awan yang imut-imut itu. Di saat dia masih kebingungan, tiba-tiba sang roh bumi merah pun muncul di sana. Ia berniat tidak ingin melepaskan mangsa seperti Guan Yin ini. Ia pun muncul dengan sebuah senyuman yang sangat jahat dan berkata, "Kau adalah dewa yang cukup kuat juga ya. Ayo kita lanjutkan baku hantam kita jika kau masih berani untuk melanjutkannya." Di depan awan-awan itu mungkin kita terlihat sama saja, namun mereka juga tahu kalau ada yang berbeda di antara kita berdua. Mereka tahu yang mana pelayan dan yang mana tuan. Ayo sang dewa Guan Yin, bagaimana? Apakah kau mau melanjutkan baku hantam ini? Atau kau ingin menyerah begitu saja? Dewa Guan Yin yang mendengarkan hal itu hanya bisa terdiam dan duduk manis di sana. Ia mulai bermeditasi, menenangkan diri dan mencoba berpikir bagaimana cara mengalahkan roh bumi yang ada di hadapannya itu. Di saat dia bermeditasi, bukan jalan keluar dan ketenangan yang ia dapat, malah kegagalan apa saja yang mungkin terjadi jika dia melanjutkan baku hantam ini. Berbagai kematian pun terlintas di dalam pikiran Dewa Guan Yin, yang itu artinya Dewa Guan Yin tidak mungkin untuk bisa melanjutkan pertarungan baku hantam ini. Lalu roh bumi pun mulai mendekati Dewa Guan Yin, dan Dewa Guan Yin pun berkata, "Roh bumi merah, aku mengaku kalah darimu. Aku sudah tahu akan seperti apa jika aku terus melanjutkan baku hantam ini." Hahaha, kau benar sekali Guan Yin. Jika kau memaksakan dirimu untuk baku hantam denganku, maka kegagalan yang akan kau dapat. Keputusan yang tepat sungguh sangat mengesankan. Jadi, jika kau ingin tetap membunuhku, maka bunuhlah aku sekarang, ucap Dewa Guan Yin. Apa? Membunuhmu? Jika aku ingin membunuhmu dari tadi, aku sudah melakukannya Guan Yin. Kau akan kujadikan bawahanku untuk mengurus keseimbangan semua makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta ini. Kau akan menjadi perdamaian dan keadilan yang abadi. Lalu sebagai bonusnya, aku tidak akan mengambil benih iblis yang ada di dalam tubuhmu itu. Anggap saja jika itu adalah hadiah spesial dariku. Kuharap kau bisa menggunakan kekuatan gila itu dengan sangatlah baik. Aku akan pergi terlebih dahulu. Kau harus mengerti situasimu saat ini, Guan Yin, ucap roh bumi yang cabut begitu saja. Setelah roh bumi itu pergi, Dewa Guan Yin pun sangatlah kesal kepada dirinya karena tak mampu atau tak sanggup berbuat apa-apa. Sial, aku tidak sudi jika aku jadi bawahan dari seorang iblis sepertinya. Aku lebih baik mati dibandingkan dengan itu, ucap Dewa Guan Yin yang mulai akan bunuh diri. Di saat Dewa Guan Yin akan bunuh diri, para awan-awan itu pun meloncat sambil berkata, "Dewa Langit, jangan melakukan hal konyol itu. Aku mohon jangan mati." Lalu Dewa Guan Yin pun mulai sadar dari apa yang akan dia perbuat. Hampir saja aku terbawa oleh emosi yang ada di dalam tubuhku ini. Jika saja aku mati barusan, lalu siapa yang akan menghentikan pergerakan roh bumi merah itu? Dewa Guan Yin pun mulai terbang ke surga 33, di mana ia melihat sang dewa kebajikan masih saja ada di sana. "Hei sang dewa katak, apa yang kau lakukan sekarang?" "Entahlah Dewa Guan Yin, yang ku tahu dia telah mengampuniku. Kurasa tidak akan ada harapan lagi. Bahkan kristal hijau sang legenda saja tak mampu mempengaruhi tubuh berototnya itu." "Begitu ya. Lalu apa kau tahu kemana orang itu pergi?" "Aku tidak tahu pastinya. Namun yang ku tahu pasti dia akan menyempurnakan kelima benih iblis tersebut untuk menjadi kesatuan yang sangat mengerikan. Dan kemungkinan besar sesuatu yang gila akan segera terjadi kepada semua alam semesta ini. Hei Dewa Katak, bagaimana kalau kita bekerja sama? Tapi apakah kau bisa dipercaya?" Aku tak mau berkata apa-apa. Aku hanya ingin menebus semua kesalahanku di tempo dulu yang menyebabkan semua ini terjadi. Oke lah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, di mana temanku yang satu lagi, yaitu Sagata? Baru saja dia dipukul ke atas langit dan sampai saat ini dia belum kembali. Bukankah itu ke atas langit 33? Lalu apa kira-kira yang berada di sana? Itu adalah surga 34. Menurut Dewa Agung, tempat itu hanyalah ada kehampaan di dalamnya yang tak bisa kujelaskan begitu saja. Apa? Kehampaan. Sementara itu, Sin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang yang sebelumnya ia membuka si pucuk reinkarnasi. Pucuk reinkarnasi berkata jika dia mengetahui letak jantung bumi itu berada.
Hei, bagaimana kau tahu tempat itu? Hei, kalian bertiga berbicara dengan sopan kepada aku. Aku adalah daun pucuk reinkarnasi yang terkenal akan kesucian yang sangatlah tinggi. Lalu Tan Sanzang, Sun Wukong, dan Sang Wujing hanya menatap dengan tatapan yang cukup aneh. Mereka seolah-olah tak percaya akan hal itu. Hei Wukong, bagaimana menurutmu? Haha, menarik guru. Hei kalian semua, ayo ikuti aku, ucap si pucuk kecil itu. Dan meloncat indah di atas kepala Sun Wukong. Ayo kita pergi, aku akan memberitahu kalian semua. Hahaha, menarik. Baiklah, ayo kita pergi. Hei, di sini aku yang memimpinnya. Kau lebih baik diam saja, oke? Mainan yang menarik. Lalu di saat mereka berjalan, hembusan angin kencang pun terjadi di sana yang membuat kelompok Tan Sanzang harus bisa bertahan dari angin besar itu. Kalian semua, ayo kita ambil kanan habis, jangan sampai kendor. Dan benar saja, kelompok Tan Sanzang pun berhasil melewati badai pasir yang menyeramkan itu. Lihatlah bagaimana, sudah keren bukan? Cara aku menjadi pemimpin tim dari kalian ini. Pokoknya kalian tak usah khawatir, selama ada Aing di sini. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kita ada di mana, ucap Tan Sanzang. Yang tiba-tiba, BM, cacing raksasa itu pun memakan Tan Sanzang hidup-hidup. Lalu Shin pun berpindah ke surga 33, di mana Dewa Rula yang sebelumnya terkena tendangan dari roh bumi merah yang mampu menembus dan berada di surga 34. Yang sampai saat ini tempat itu sangatlah misterius. Kemudian Dewa Rulai pun sudah mulai tersadar di sana. Terlihat jika surga 34 ini tidak sebegitu menyeramkannya dengan apa yang dikatakan oleh Dewa Katak. Apalagi yang disebutkan dengan ruangan kehampaan. Bahkan di sana Dewa Rulai pun berada di suatu hutan yang penuh dengan binatang yang sama persis dengan apa yang ada di dunia manusia. Di saat Dewa Rulai mengamati sekitar, tiba-tiba Dewa Rulai pun mendengarkan seseorang yang sedang berdebat-debat kecil. Lalu Dewa Rulai pun bergegas untuk mencari di mana sumber suara itu berasal. Di saat Dewa Rulai bergegas, suara itu semakin terdengar jelas. Sepertinya ada dua orang sedang berdebat di sana. Di saat Dewa Rulai sampai di ujung tebing, tiba-tiba ia pun melihat dua orang yang saling menyalahkan satu sama lainnya. Hei, kau sudah cukup istirahatnya, ayo kita baku hantam lagi, ucap si botak gendut itu. Si botak gendut kuning itu bernama Tian Ren. Hei Tian Ren, sudah berapa lama kita bertarung? Apakah kau sudah tidak bosan baku hantam denganku? Tapi jika kau mau melanjutkan baku hantam kita, aku dengan senang hati akan melayanimu, ucap Tauren yang kuning cungkring itu. Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan. Lalu si gendut Yuan Ren pun melompat dan akan melanjutkan baku hantam itu. Jual beli serangan pun terlihat di sana. Hei Tian Ren, baku hantam kita sudah ribuan tahun lamanya dan aku belum serius untuk mengeluarkan jurus kekuatanku itu. Dewa Rula yang mendengarkan hal itu berkata, anjim, umurnya sudahlah gila, sampai ribuan tahun lamanya, masih muda dan masih jago baku hantam. Lalu pertarungan mereka pun terus saja berlanjut. Hei Tauren, coba kau perlihatkan trik baru apa yang kau ingin perlihatkan padaku. Wacicong, ya kan? Jual beli serangan pun terjadi lagi di antara mereka. Ahai, ini sungguh sangat menyenangkan bukan? Hei Krempeng, mana kekuatan barumu, ucap Tian Ren yang sudah bersiap-siap menghajar Tauren dengan bogem kedua tangannya. Rasakan ini Krempeng. Ahai, santai aja kali. Serangan itu pun tertahan oleh gelombang listrik kuning yang bisa menahan pertarungan baku hantam mereka. Dan jedem, serangan pertahanan serangan itu pun mengenai tebing yang dipijak oleh Dewa Rulai yang mengamati. Lalu Tauren dan Tian Ren yang melihat Dewa Rulai di sana berkata, apa ada orang di sini? Jangan-jangan dia itu adalah penyusup, ucap mereka yang langsung menyerang Dewa Rulai secara bersamaan. Mati kau penyusup, rasakan ini. Hei, tunggu, ucap Dewa Rulai. Seng, pohon-pohon itu pun tumbang seketika. Lalu Tian Ren pun bersiap-siap dengan tonjokan super gilanya. Dewa Rulai yang menyadari jika pukulan Tian Ren itu bukanlah kaleng-kaleng mencoba menahannya dengan segel suci surga yang mulai diaktifkan. Hei kalian, sepertinya kalian salah paham. Alah, bacot. Jedem. Perisai suci Dewa Rulai yang terkenal kokoh itu pun berhasil ditembus dengan hanya satu serangan saja.
Lalu tiba-tiba Shin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang yang sebelumnya Tan Sanzang termakan oleh cacing yang sangat besar. Wokong yang melihat kejadian membanggongan itu terjadi kepada gurunya langsung melakukan sebuah tindakan. Wokong pun memukul keras cacing raksasa itu sampai terputus kepalanya. Tan Sanzang yang dibantu oleh Wokong pun berhasil keluar dari mulut cacing tersebut. "Hei guru, apakah kau terluka?" ucap Wokong yang panik. "Hah, gigitannya itu biasa saja sih Wokong, cuma anjim, lendirnya nih dan jigongnya ini sungguh sangat membagongkan." Wokong yang polos mencoba mencium lendir hijau itu yang membuat Wokong muntah seketika. "Hei kalian semua, kalian sungguh sangatlah ceroboh. Kenapa kalian membunuh cacing itu?" ucap si pucuk reinkarnasi. "Hah, tapi kan cacing itu hampir saja membunuhku." "Ya, aku tahu akan hal itu. Tapi cacing inilah yang bisa membawa kita ke jantung bumi berada. Kalian ini benar-benar merepotanku ya." Di saat mereka sedang berdebat kecil seperti itu, tiba-tiba pasir-pasir itu pun bergerak dan muncullah banyak sekali cacing-cacing raksasa di sana. "Hei Raja Monyet, apakah kau akan baku hantam dengan para cacing itu?" "Ya, tentu saja. Aku akan mengajar mereka. Ku beritahu kau ya, jangan sampai menyakiti mereka, apalagi membunuhnya." Di saat mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, tiba-tiba sebuah cacing raksasa pun muncul di sana dan melahap mereka. Lalu Wokong yang sigap pun mulai menahan mulut dari cacing itu dengan tongkat toyanya. Namun sang pucuk itu pun berkata untuk tidak menahan tongkatnya itu dan masuk ke dalam perut cacing tersebut guna untuk bisa menemukan jantung bumi berada. Tan Sanzang yang pasrah dengan keadaan mulai mengiyakan perkataan dari pucuk reinkarnasi itu. Dan Wokong pun mengembalikan tongkat toyanya ke ukuran semula yang membuat mereka tertelan di sana. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.